Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu yang menyatukan kami di tempat ini. Semoga karya agung-Mu, terutama kami 2 hari yang lalu merayakan Hari Raya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati, bimbing, lindungilah kami, sertailah kami, berilah kami semangat, motivasi, kekuatan, agar kami dimampukan dalam menghadapi situasi pencobaan ini. Dan yang paling utama, kami kembali kepada kehendak-Mu, mendengarkan suara-suara-Mu, dan mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masih, kemarin kita sudah sampai ke Dina, ya, salah satu anak dari Yakub, yaitu satu-satunya anak perempuan, ya, anak perempuan dari Dina, yang berasal dari istri pertamanya Lea. Jadi kita tahu bahwa Yakub memiliki 4 istri, ya. Jadi istrinya itu sebenarnya dihasilkan dari penipuan mertuanya Laban, ya. Dan akhirnya dia harus memiliki 2 istri. Ya, sebenarnya Yakub sangat mencintai Rahel, tetapi karena Laban menginginkan, ya, berkat dari Yakub yang begitu luar biasa dalam mengusahakan ladang ternaknya, sehingga Laban yang serakah, ya, justru menyodorkan putri pertamanya Lea dengan aturan tradisi bahwa tidak baik adiknya kawin dulu sedangkan kakaknya tidak, ya. Sehingga Lea akhirnya menjadi istri Yakub. Untuk mendapatkan cinta Yakub, dia harus melahirkan banyak anak laki-laki. Jadi kita tahu anak laki-laki yang dilahirkannya itu, ya, ada 6 orang. Ya, setelah dia mandul di kelahiran keempat, kelahiran Yehuda, dia berhenti, ya, menghasilkan anak. Tetapi Rahel tidak mati akal, karena Rahel tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa melahirkan karena dianggap mandul. Jadi akibatnya Rahel, ya, menyodorkan Bilhah, yaitu pelayannya yang paling cantik, yang paling, ya, terbaik untuk suaminya, karena cintanya begitu besar. Sehingga pengorbanan Rahel ini luar biasa, ya. Bagaimana, ya, dia harus menyodorkan budak terbaiknya atau pelayan terbaiknya. Itulah Bilhah, ya. Bilhah ini menghasilkan 2 anak atau melahirkan 2 anak, ya. Lalu tidak mati akal juga Lea, karena terjadi yang namanya sengketa perebutan cinta. Ya, jadi jangan pikir dalam perjanjian lama atau dalam kisah kitab suci tidak ada kisah telanopelanya. Kisah percintaan Yakub ini begitu kompleks, sehingga Lea juga menyodorkan budak terbaiknya atau pelayan terbaiknya, Zilpa. Jadi karena Lea tidak bisa melahirkan kembali, ya. Tapi uniknya ketika dia menyodorkan, ya, Zilpa dan mendapat 2 anak, ya. Jadi total anak Yakub pada waktu itu, ya, sudah mencapai 8 anak. Ya, rupanya, ya, akhirnya Lea itu bisa hamil kembali dan melahirkan 2 anak laki-laki lagi dan 1 anak perempuan, Dina. Jadi total anaknya yang dilahirkan oleh Lea itu adalah 7 orang. Sedangkan dari istri ketiganya, Bilhah, yang karena ya, kecintaan Yakub. Jadi pada konsepnya Yakub ini sebenarnya monogami. Cuman karena dia dikuasai oleh tradisi dan juga, ya, karena dia adalah seorang pelarian yang dicari oleh Esau, ya. Dia disembunyikan atau dilarikan oleh Ribka menuju ke Laban, ya, sehingga mau tidak mau. Baik, ya, selanjutnya tiba-tiba Tuhan berkehendak kepada Rahel
Rahel ini melahirkan dua anak laki-laki, ya, Yusuf dan Benyamin. Dan pada saat melahirkan Benyamin itu, ya, akhirnya Rahel meninggal dunia, sehingga Yakub begitu terpukul, sehingga dua anaknya ini menjadi anak emas, anak kesayangan, sehingga ke-10 adik-adiknya, ya, atau abang-abangnya dari Yusuf dan Benyamin ini cemburu, terutama kepada Yusuf, ya. Sedangkan Benyamin waktu itu masih kecil, ya, dia selalu berada di sisi ayahnya. Karena sebenarnya Yakub itu mencintai seluruh anaknya, ya. Jadi Yusuf itu disuruh memanggil saudara-saudaranya untuk, ya, kembali ke rumah untuk bersantap atau makan bersama, ya, karena antara padang gurun dan kemah mereka itu cukup jauh. Baik, kita akan melihat siapakah Yusuf itu, ya. Nah, Yusuf adalah salah satu tokoh penting dalam kitab Kejadian dan merupakan anak ke-11 dari Yakub dan Rahel. Hitungan laki-laki. Sebenarnya kalau hitungan dengan Dina, berarti Yusuf ini anak ke-12, ya. Nah, dan anak pertama dari Rahel bisa melahirkan, yaitu, ya, Yusuf. Jadi anak ke-11 dari Yakub dan Rahel, saudara seayah dengan Benyamin. Ya. Jadi Rahel ini melahirkan dua anak. Kisah Yusuf sangat terkenal dan meliputi banyak aspek, mulai dari kehidupan keluarganya hingga peranannya yang luar biasa dalam sejarah bangsa Israel. Nah, kita lihat kelahiran Yusuf. Yusuf dilahirkan oleh Rahel, istri yang sangat dicintai oleh Yakub. Setelah Rahel sebelumnya gagal memberikan keturunan, Kejadian 30 ayat 22 sampai 24, Yusuf adalah anak pertama Rahel yang lahir setelah ia lama, ya, menunggu atau lama mandul. Yakub sangat mencintai Yusuf karena ia adalah anak dari istri yang paling dicintainya, yaitu, ya. Karena memang cinta Yakub itu tidak tergoyahkan hanya untuk Rahel, sehingga Lea itu berusaha, ya. Sedangkan Yakub itu, ya, menyukai Lea, tetapi, ya, itu tadi, ya, apapun yang terjadi, cinta itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun, ya. Karena memang Rahel lah yang sangat dicintainya. Nah, ya, Yakub sangat mencintai Yusuf karena ia adalah anak dari istri yang paling dicintai, dan ini menyebabkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya. Nah, ini sering terjadi, kecemburuan. Sifat alamiah dasar dari manusia adalah cemburu. Ya, sifat alamiah dasar. Ya. Mengapa manusia bisa cemburu? Ya, karena memang manusia bukan robot. Nah, itu yang membedakan kita dengan robot. Ya, sangat jauh lah, ya. Kecemburuan ini adalah sesuatu sifat naluri manusia, ya, alamiah. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kita bisa cemburu kepada siapa saja, terutama untuk orang-orang yang mungkin sekeluarga dengan kita, sekandung dengan kita. Kita bisa cemburu dengan orang tua kita karena membagikan harta. Mungkin abang kita atau adik kita itu lebih banyak mendapatkan warisan ketimbang kita. Padahal sebenarnya itu berdampak bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, sehingga kecemburuan itu akhirnya menjadikan dua kelompok. Ya, 10 saudara laki-laki Yusuf dan Benyamin ini, ya, sangat cemburu dengan Yusuf dan Benyamin. Ya. Nah, kita lihat Yusuf dan kecemburuan saudara-saudaranya ini menghasilkan apa? Yakub karena kecintaannya pada Yusuf memberikan baju berwarna-warni, sering disebut sebagai jubah banyak warna. Jadi saking dia mencintai Rahel dan mencintai Yusuf, jadi jubahnya itu